Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faralana Rizky, NIM saya 02180146, semester 5 pagi. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Melania, NIM 0218016161 dari semester 5 pagi. Nama saya Rafika Khairunisa dengan NIM 02180162 semester 5 pagi. Nama saya Rani Hairunisa, NIM saya 02180163. Saya dari semester 5 pagi. Nama saya Rifko Kamalia, NIM saya 02180164. Saya semester 5 pagi. Tutorial berpidato yang baik dan benar. Yang pertama, memahami materi. Yang kedua, awali dengan senyum. Yang ketiga, berwibawa. Yang keempat, tenang. Yang kelima, berekspresi. Yang keenam, lantang. Yang ketujuh, perhatikan ejaan dan tanda baca. Yang ke-8, menyapa audiens. Yang ke-9, perhatikan durasi. Dan yang ke-10, menunjukkan ekspresi. Yang pertama, memahami materi. Sebelum kita menyusun naskah pidato, kita diharuskan untuk mengetahui sebuah materi yang akan kita bawakan, supaya dapat gambaran mengenai apa yang akan kita bahas. Dan yang kedua, awali dengan senyum. Setelah kita memahami materi yang akan kita bawakan, dan ketika kita akan memulai berpidato, kita diharuskan untuk memberikan kesan yang baik, yaitu dengan cara memberikan senyuman kepada audiens. Yang ketiga, berwibawa. Nah, berpidato harus berwibawa supaya pesan atau materi yang kita sampaikan itu bisa dipercaya oleh orang lain dan orang itu bisa merasakan sungkan dan menghormati kita. Yang keempat, tenang. Ketika berpidato, kita jangan terburu-buru untuk menyampaikannya. Kalau kita terburu-buru, materi yang kita sampaikan tidak jelas. Bagaimana kita bisa tenang untuk menyampaikan materi tersebut? Yang pertama, tarik nafas. Yang kedua, minum air secukupnya. Yang ketiga, berdoa. Yang kelima, berekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah yang digunakan pada saat berpidato seperti tersenyum dan ceria. Dan yang keenam ada lantang. Lantang adalah pengeluaran suara yang harus digunakan agar audiens mudah memahami pidato yang kita sampaikan. Perhatikan ejaan dan tanda baca, seperti kapan tanda berhenti dan kapan tanda lanjut. Contoh, tanda titik, koma, seru, dan tanda tanya yang harus diperhatikan supaya jelas maksudnya apa. 8. Menyapa audiens, seperti memberikan kesempatan timbal balik atas materi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya perhatikan durasi. Pidato itu nggak perlu bertele-tele, makanya naskahnya itu yang baik dan sesuai. Durasi dalam berpidato itu sangat diperhatikan. Biasanya dalam berpidato itu maksimal 7 menit, supaya audiens tidak bosan dengan materi yang kalian sampaikan. Selanjutnya, menunjukkan karakter. Walaupun teknik pidato itu sama, cara-caranya sama, tapi nanti hasilnya akan berbeda, karena setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Zarkiatul Zahra, SEMSI, selaku dosen mata kuliah kepemimpinan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat atas pertolongannya kami semua masih berkumpul di sini. Video kali ini kami akan menyampaikan pidato yang bertema pendidikan. Pada tanggal 2 Mei, kita akan memperingati hari yang merupakan hari di mana kita akan mengingat betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia, karena dengan menjadi manusia yang terdidik, kita mempunyai peradaban. Pendidikan begitu sangat penting karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Generasi yang cerdas dan pedulilah yang akan meningkatkan tongkat estafet para pendiri bangsa. Berbicara mengenai pendidikan, Indonesia sekarang telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga diharapkan oleh seluruh generasi bangsa dapat memperoleh pendidikan yang baik dan mampu bersaing di kancah global. Pertanyaannya, sudahkah merdeka pendidikan kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, insan yang merdeka adalah manusia yang mandiri dalam menentukan masa depannya dan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang benar. Dan manusia yang mampu hidup selaras dan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, masyarakat, negara di mata Tuhan. Dengan begitu, pendidikan akan selalu melekat pada setiap insan yang merdeka. Maka dari itu, pendidikan merupakan hak setiap manusia. Pemerataan pendidikan di Indonesia sudah cukup baik, namun bukan berarti sudah menjadi sempurna. Masih banyak daerah yang membutuhkan uluran tangan dari aspek pemerintahan maupun lapisan masyarakat. Jika kita menginginkan Indonesia yang maju dan sejahtera, maka kita harus meratakan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Agar hasil dari pendidikan dapat mampu menciptakan manusia yang baik dan hebat bagi nusa dan bangsa. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.